Dan selain beliau Bapak Haji Sururul Fuad LC, ada juga dari KPID Jawa Tengah. Ini untuk teman-teman radio tentu juga sudah tidak asing lagi dengan beliau. Dari KPID Provinsi Jawa Tengah ada Ibu Dini Inayati ST, luar biasa. Tidak ada perubahan ini Mbak Dini ya. Iya, kabar baik juga ya. Ini ya Mbak Dini juga kayak Pak Sururul nih, perjalanan juga lumayan jauh ya. Tapi aneh nih, saya malah hampir kalah. Saya kelihatan hampir loyo, Pak Sururul sama Mbak Dini malah perjalanan jauh tetap luar biasa nih. Karena saya bahagia sekali bisa... bahagia ketemu Pak Rofi ya. Ketemu Pak Rofi, ketemu Pak Sururul, ya. Ketemu Pak Ian ya. Betul sekali. Ketemu masyarakat Brebes. Iya, alhamdulillah. Luar biasa, tidak ada bedanya. Dulu pernah kesini juga Mbak Dini, talkshow juga ya. Betul. Dan alhamdulillah ini juga Pak Sururul ini kali pertama. Mudah-mudahan nanti betah dan sering-sering kesini Pak Sururul ya. Insya Allah, amin. Baik, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumi Ayu, juga para netizen di mana saja Anda berada. Luar biasa nih para narasumber kali ini, di mana narasumber nanti akan membahas tema yang akan diambil pada kesempatan dialog interaktif kali ini. Tema yang akan diambil adalah cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Wah, ini menarik sekali ini ya. Cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Seperti apa di mata kacamata beliau nanti kayak seperti apa dan bagaimana, ini menarik sekali. Dan tentu para pendengar juga para netizen di mana saja Anda berada, nanti Anda bisa berinteraksi langsung melalui pesawat telepon 0283671636. Sekali lagi, para pendengar Top FM Bumi Ayu juga Singosari FM Brebes, Anda bisa berinteraksi dengan beliau-beliau Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga Mbak atau Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Silakan 0283671636. Baik pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumi Ayu, juga para netizen di mana saja Anda berada, Pak Sururul, tampaknya kita langsung mulai ini ya Pak. Temanya menarik sekali ini untuk yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini Pak Sururul ya. Cerdas bermedia dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media. Sebenarnya bagaimana perkembangan media secara umum saat ini? Dan bagaimana pola konsumsi media oleh masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sururul? Ya, jadi kehidupan kita bermasyarakat ini tidak lepas dari yang namanya media gitu ya. Tetapi media ini kan terus berkembang ya. Media ini media penyiaran maupun media sosial ini. Betul. Terutama yang kita kenal dengan new media begitu. Kalau dulu masyarakat kita lebih kental ataupun lebih akrab dengan yang namanya televisi ataupun radio dan juga surat kabar seperti itu. Tetapi beriring dengan waktu dan zaman ada perkembangan-perkembangan yang lebih signifikan dan inovasi-inovasi baru dalam dunia media. Nah, kita kenal dengan new media ini ya, ataupun media baru ini cukup menarik di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kalau dulu itu yang menjadi jurnalistik ataupun menjadi wartawan hanya orang-orang tertentu gitu ya. Betul. Tetapi sekarang ini kan dengan siapa adanya saja bisa ya, siapa saja bisa. New media ini menjadi satu keuntungan tersendiri, tetapi juga ada tantangan di sana begitu ya. Betul. Satu keuntungan bahwa masyarakat kita bisa berbagi informasi dengan cepat, berbagi komunikasi atau melakukan komunikasi dengan cepat, tetapi di sana juga tentu new media ini harus ada semacam aturan-aturan yang jelas. Betul. Begitu, supaya konten-konten digital ataupun konten-konten media massa ini, media sosial maksud saya, ini kemudian tidak bersifat liar, tetapi terarah, memiliki tujuan yang jelas, memiliki arah yang jelas, memiliki sasaran yang jelas, dan bisa memberikan
kemanfaatan kepada masyarakat begitu. Nah ini diakui ataupun tidak, memang di sana terjadi sebuah pergeseran konsumsi masyarakat terhadap media ya. Betul. Dari televisi, radio, surat kabar sekarang diakui atau tidak memang masyarakat sudah hampir semuanya. Kalau kita lihat data yang ada di Indonesia ini, mungkin pengguna media sosial sudah sekitar 63 sampai 65 juta ya kan penduduk yang menggunakan media sosial ini atau yang kita sebut dengan new media. Jadi kalau dulu kita hanya mengenal undang-undang penyiaran ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran, di sana tentu belum begitu banyak hal-hal yang menyinggung terkait dengan new media ini ataupun media baru, sehingga kami juga perlu mengapresiasi kepada KPI yang ada di tingkat pusat maupun KPID yang ada di tingkat daerah ataupun provinsi ini yang saat ini sedang mengusulkan adanya perubahan undang-undang penyiaran ya, Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran ini, supaya kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan aturan main new media ya, bagaimana bentuk pengawasannya dan lain sebagainya itu ikut tercantumkan dalam sebuah regulasi yang nantinya bisa banyak lagi memberikan manfaat pada masyarakat begitu. Dan itu DPRD Provinsi Jawa Tengah ya Pak Sururul itu mendukung penuh ya dengan regulasi seperti itu ya. Iya, secara otomatis karena kan kita melihat fakta ya. Kita melihat fakta di masyarakat itu kan dengan karakteristik masyarakat kita yang berbeda-beda, gitu kan, dengan adanya atau misalnya dengan klasifikasi umur itu juga sudah terlihat bagaimana pengguna medsos, pengguna media sosial ini memiliki komunitasnya sendiri-sendiri, komunitasnya sendiri-sendiri, sehingga tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya di samping ini merupakan suatu peluang bagi kita untuk lebih akrab lagi dengan digitalisasi, mempermudahkan segala persoalan begitu, tetapi kita juga harus melakukan pantauan ataupun pengawasan kepada terutama kepada pengguna-pengguna medsos yang mungkin belum begitu mengetahui bagaimana aturan main ya bermedsos itu begitu, sehingga kadang media sosial itu bisa menjadikan seseorang terjerumus ya Mas ya, terjerumus kepada persoalan-persoalan hukum itu kan, karena mungkin diawali tidak tahunya sebuah aturan yang harus ditegakkan oleh masyarakat kita begitu. Tapi kalau dikatakan bahwa DPRD sangat mendukung, ya sangat mendukung adanya regulasi-regulasi ataupun aturan-aturan yang nantinya untuk memperbaiki bagaimana bermedsos ke depan lebih berkualitas begitu Mas. Iya, Pak Sururul, seperti yang kita ketahui bahwa regulasi yang sekarang kan sudah ada dan apakah regulasi yang sekarang ini perlu adanya satu revisi atau penambahan atau bahkan juga pengurangan barangkali atau bagaimana? Secara otomatis ya Mas. Tadi seperti sudah saya singgung di depan bahwa aturan yang mengatur berkaitan dengan media baru ini kan belum sepenuhnya diatur. Kita barangkali pemerintah dengan didukung oleh undang-undang ataupun regulasi yang lain itu yang digunakan untuk meredam ketika misalnya ada konten digital yang kurang baik, kurang bagus begitu, lalu kemudian misalnya persoalan hoax yang semakin merajalela dan seterusnya. Ini misalnya kita kenal dengan undang-undang ITE misalnya begitu kan. Ini sementara ini yang kita kenal begitu ya. Karena memang aturan yang secara khusus ya menyinggung persoalan tentang new media ini ataupun media baru ini kan belum sepenuhnya tertuang dalam sebuah regulasi begitu. Kami melihat perkembangan-perkembangan ataupun inovasi-inovasi terkait dengan media sosial ini memang harus diiringi dengan aturan-aturan yang dibuat agar masyarakat kita lebih bijak, lebih cerdas lagi di dalam bermedia sosial. Dan melihat kejadian-kejadian yang ada kan dalam tanda kutip korban-korbannya sudah ada, korban kesalahan dari
bermain, berselancar di sosial media ini. Beberapa contoh kan sudah terjadi ya Pak Sururul, ini membuktikan bahwa memang bagaimana perlunya pengawasan yang sangat ketat ya. Betul. Makanya di sini Dewan terutama untuk Dewan di DPRD Provinsi Jawa Tengah ini sangat mendukung sekali. Bahkan mungkin ada kegiatan atau hal yang konkret yang bersinergi dengan KPI Pak Sururul yang selama ini sudah atau mungkin akan dilaksanakan. Ya, jadi secara kelembagaan bahwa DPRD itu memberikan melakukan satu tugas penting begitu ya, melakukan satu tugas penting bersama-sama dengan KPI tentunya, Komisioner Penyiaran Indonesia ini, tapi kita bagi tugas gitu ya. Jadi secara teknis barangkali KPID dalam hal ini banyak melakukan pengawasan-pengawasan di tingkat lapangan begitu ya. Betul. Tapi kami yang ada di DPRD tentu sangat mendukung dan mendorong bagaimana sebuah regulasi ataupun tatanan aturan, regulasi yang harus ada itu kita wujudkan begitu. Betul. Supaya ada 3 elemen ya di sini, kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan pemerintah, kaitannya juga dengan sebagai pengawas ya. Ini 3-tiganya bisa bisa saling bersinergi begitu. Contoh misalnya begini Mas. Jadi di masa pandemi ini ya, di masa pandemi ini kan pemerintah juga punya kepentingan yang sangat-sangat penting kaitannya dengan informasi yang perlu disampaikan kepada masyarakat, kaitannya misalnya himbauan gitu ya kepada masyarakat supaya tetap ya dalam beraktivitas itu melaksanakan protokol kesehatan. Ini bagian daripada kepentingan pemerintah, kepentingan kita yang perlu disampaikan, informasi ini perlu disampaikan kepada masyarakat, gitu kan. Nah, kaitannya dengan aduan, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran mungkin yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya lembaga penyiaran yang sudah keluar daripada istilahnya itu P3SPS ya. Jadi pedoman perilaku penyiaran, kemudian standar program siaran itu. Kalau memang itu sudah keluar daripada kesepakatan itu, maka secara teknis barangkali dalam hal ini KPI bertindak untuk melakukan teguran dan lain sebagainya. Kepentingan kami barangkali 2 Pak. Jadi yang pertama adalah bahwa media sosial ini ataupun media penyiaran tentunya satu menjadi ikut mengawasi ya, khususnya di masa pandemi ini ya, khususnya di masa pandemi ini menjadi istilahnya itu media pengawas juga pada masyarakat begitu. Ketika ada problematika, ketika ada persoalan di lapangan, maka disitulah kemudian media hadir ya untuk meluruskan ya, untuk meluruskan. Yang kedua adalah edukasi. Ini penting sekali gitu. Di samping kita secara pribadi mungkin ya di DPRD tentunya keanggotaan kami di DPRD secara pribadi dengan banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya, tentu kami juga menyampaikan pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan bagaimana supaya masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ini contoh ya betapa pentingnya sinergi dan koordinasi. Kami dari sisi kelembagaan dari DPRD terus memberikan dukungan, memberikan penguatan kepada KPI dalam hal ini untuk melakukan hal yang terbaik buat masyarakat kita khususnya dalam bermedsos begitu. Ya, luar biasa untuk mengantisipasi, menanggulangi dan menghadapi ya untuk kegiatan yang seperti ini satu kolaborasi yang luar biasa ya, karena dipegang teguh dengan rasa tanggung jawab ya, bagaimana tanggung jawab kepada bangsa dan negara ini ya Pak Sururul ya, sangat menarik sekali. Pak Sururul, ini untuk posisi media mainstream atau harus utama ya, termasuk media penyiar bagaimana ini? Ya, jadi saya meyakini bahwa adanya ataupun penyelenggaraan media mainstream ini itu kan sudah melakukan atau pendiriannya itu kan melalui proses-proses yang cukup panjang. Dari mulai permohonan kemudian sampai perizinan itu keluar itu kan prosesnya cukup panjang. Oleh karena itu kami meyakini bahwa media mainstream ini juga merupakan bagian daripada media yang tidak boleh ditinggalkan gitu. Karena
verifikasi konten ya yang ada di media mainstream itu lebih terjamin menurut saya gitu ya. Betul. Artinya lebih valid, lebih kuat dibanding dengan media sosial yang mungkin bisa saja kita mengatakan agak sedikit liar begitu. Betul. Sehingga tentunya ini bisa menjadi pembanding, Mas. Ya, menjadi pembanding, media mainstream ini menjadi pembanding bagi media-media sosial yang punya kecenderungan agak sedikit bebas begitu ya. Contoh misalnya ketika beredar di tengah masyarakat adanya berita hoax begitu ya. Itu biasanya kan juga nyambung, Mas, gitu ya. Itu biasanya berita-berita itu kan nyambung dengan media-media lain, tidak terkecuali adalah media mainstream itu. Nah, ternyata di media mainstream itu seperti televisi dan sebagainya itu memberitakan ya, memberikan satu sanggahan begitu bahwa ternyata berita yang beredar atau yang kita kenal dengan istilah viral dan lain sebagainya itu ternyata tidak benar. Nah, ini saya katakan bahwa ini menjadi penyeimbang ya. Artinya masyarakat kita juga jangan meninggalkan walaupun sekarang ini memang ada sedikit pergeseran antara ya tadi pergeseran konsumsi masyarakat terhadap masyarakat. Betul, luar biasa sekali. Pak Sururul, mohon izin ada penelpon, kita terima dulu ya Pak Sururul. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak, Ibu, di mana, dengan siapa? Terputus ya. Baik, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumi Ayu di mana saja Anda berada, hingga saat ini Anda masih bersama kami 95.1 Top FM Bumi Ayu dan juga 103.9 Singosari FM Brebes. Anda masih ikuti dialog interaktif bersama para narasumber yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ada juga Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Jadi silakan, mumpung ada beliau-beliau ya dari provinsi, jadi kesempatan untuk Anda pendengar Singosari FM Brebes dan juga Top FM Bumi Ayu di mana saja Anda berada, Anda bisa berinteraksi langsung untuk bertanya-tanya dengan para narasumber kepada beliau-beliau ya, untuk menanyakan langsung. Silakan. Halo. Ya, ada tersambung lagi. Halo. Ya. Iya, selamat sore Pak. Ibu atau Mbak, di mana, dengan siapa? Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa Mbak? Oke. Halo. Ya, Pak. Yang jelas saya mengapresiasi Pak, bagus sekali kerjasama antara kami sama KPID Jawa Tengah. Ini Pak. Ya, pertanyaan dari saya, saya kan kaum muda ya Pak, intinya zaman sekarang ini banyak sekali pemberitaan, terutama dari public figur yang seakan juga membuat kita kaum muda ini sebenarnya prihatin Pak. Itu bagaimana untuk Komisi Penyiaran bisa menyikapi Pak gitu untuk para public figur yang seakan itu tidak membuat para kaum muda itu semakin kayaknya bisa dibilang sekarang juga bisa dibilang berani dengan yang usia di atasnya gitu Pak ya, degradasi moral gitu ya Pak ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kira-kira kami ingin Komisi Penyiaran itu bisa memberikan sosialisasi lah Pak ya secara nyata untuk beberapa literasi media yang sebaiknya kaum muda ini harus melihat dan mendengar gitu loh Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih. Contohnya seperti apa literasinya Pak gitu. Iya, terima kasih Pak. Ini nggak tahu nih Mbak siapa, Bu siapa. Sudah putus ya. Iya. Baik, ini nanti juga akan dijawab ya sama, ini kebetulan tadi ada keterkaitan juga dengan Komisi dari KPID. Halo. Mbak Dini ya, Mbak Dini yang terkait. Halo, assalamualaikum. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, Bapak Mas dengan siapa? Di mana? Dengan Rudi Mas Ian. Dengan? Rudi. Oh, Mas Rudi. Iya, di Selatri. Mas Rudi di Selatri ya? Iya. Ya, silakan Mas Rudi. Kalau tentang media mainstream atau mainstream siaran, itu kan mungkin kalau media awal ya, pasti nyambung sampai kemana-mana itu ya. Iya. Yang saya tanyakan itu,
kadang ya, kadang seluruh radio juga yang saya tahu siaran itu kadang nggak ada yang ikut-ikutan gitu kok. Apa itu di luar pantauan dari KPI juga atau gimana itu? Ikut-ikutan gimana Mas Rudi? Iya, contoh ada berita yang begitu viral gitu ya. Iya, tapi ada sebagian radio-radio nggak ikut. Oh begitu. Iya, atau ya. Tapi berita itu bukan berita hoax kan ya? Bukan, itu di TV juga ada. Ya, ramai banget viral. Tapi ada sebagian radio-radio yang nggak ikut. Itu masih dalam pantauan KPI juga atau gimana itu Pak? Oh iya, oke. Yang kedua ini Pak. Yang kedua, langkah ke depan untuk bisa menegur orang yang ahli hoax itu gimana Pak caranya Pak? Atau yang ingin menyebar yang negatif gitu Pak? Oh iya, oke. Itu saja. Terima kasih Mas dan Rudi, mohon maaf semuanya. Mas Rudi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mbak siapa sih? Yuk, yang penelpon pertama yuk. Mungkin Pak Sururul juga mau menjawab pertanyaan. Atau khusus untuk yang pertama tadi Mbak Dini ya. Ini Mbak Dini ada keprihatinan dari masyarakat ya, yang ikut memantau juga nih tentang informasi-informasi yang begitu mudahnya kita nikmati, begitu mudahnya kita dengarkan. Kita terima dulu ya Mbak Dini ya. Oke. Halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Bapak, Mas, dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Bumiayu. Mas Ahmad. Ya, Bumiayu. Oke. Oh, Bumiayu. Silakan Mas Ahmad. Ya, Pak, ini kan dalam pengawasan media ini untuk saat ini banyak istilahnya kalau kita berselancar harus hati-hati. Nah, ini dalam pengawasan ini kita sebagai warga masyarakat ketika ingin mengapresiasi atau ingin berkomentar seperti apakah yang baik, karena kita terus terang kita dalam bermedia ketika ada komen-komen yang agak menyinggung kemudian nanti juga dipidanakan atau bisa ke ranah hukum, ini tentu saya merasa khawatir dengan ini, dan ini sebenarnya seperti apa peran untuk bisa untuk bisa berkomentar secara baik begitu Pak? Ya, begitu Mas Ahmad? Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih Mas Ahmad di Bumiayu, Mas Rudin di Selatri, satunya lagi Mbak siapa tadi? Mbak Dini, tadi penelpon pertama ini, keprihatinan dengan itu tadi ya, kita banyak yang menerima informasi, kemudian beberapa informasi itu kan tentu kadang tidak seperti yang kita kehendaki ya. Bahkan informasi itu tidak jarang katanya membuat mindset seseorang ya. Memberi contoh yang tidak baik gitu kadang ya. Ada juga yang menginspirasi hal yang buruk gitu ya. Seperti itu juga. Bagaimana nih Mbak Dini? Ya, terima kasih Mas Ian, terima kasih kepada para penelpon. Menambahkan sedikit, tadi disinggung oleh Pak Sururul, konsumsi masyarakat terhadap media sekarang sudah bergeser memang ya, dari televisi radio sebagai media mainstream ke media sosial ya, atau media dari platform internet gitu. Sekarang karena tidak hanya media sosial saja ya, tapi ada Netflix ya, ada Spot TV gitu ya. Nah, ada banyak ya media yang dengan platform internet. Perilaku atau akhlak atau moral pemuda bangsa Indonesia yang saat ini bermasalah, memang banyak pihak itu kemudian menunjuk media sebagai salah satu penyebabnya gitu ya. Kalau lihat pola konsumsinya masyarakat, usia muda gitu, usia pemuda itu berarti mulai dari remaja sampai usia 30 tahun gitu ya. Itu polanya memang lebih banyak mengkonsumsi melalui media sosial, dibandingkan media mainstream. Betul. Mau diterima dulu? Bisa, mau diterima. Monggo. Oke. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore.
Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak, Mas, dengan sore. siapa? Selamat sore juga dengan dari Mas siapa? Doni, Pak. Doni Bumi Ayu, Pak. Mas Doni di Bumi Ayu. Silakan Mas Doni. Iya, ya, itu gimana ya? Ini Mas Doni mau menanyakan ke Pak Sururul atau ke Mbak Dini? Silakan. Ke Pak Sururul. Pak Sururul bisa ya, peran pemerintah dalam hari ini DPR itu bagaimana media mainstream saat sekarang saya kira lebih taat gitu. Nah sekarang bagaimana dengan media sosial? Dengan media sosial itu bagaimana pengawasan pemerintah dalam hari ini DPR begitu? Saya kira itu saja. Terima kasih. Oke. Oh ya, mungkin terima kasih Mas Doni di mana tadi Mas Doni? Bumi Ayu ya. Terima kasih. Ya saya rasa tadi barangkali ada tanya jawab langsung, ya, tapi nanti dijawab sama Pak Sururul. Tapi setelah beberapa jawaban tadi, jawaban yang akan Mbak Dini sampaikan kepada beberapa penelpon. Silakan Mbak Dini dilanjut. Di Indonesia itu orang nonton TV itu masih 96%. 96%. Dari Sabang sampai Merauke. Itu menurut surveinya lembaga rating Nielsen. Untuk saat ini sekarang untuk saat ini walaupun durasinya semakin kesini semakin menurun. Berkurang. Orang nonton TV itu rata-rata hanya sekitar 2 jam 16 menit gitu. Per harinya. Per hari 2 jam 16 menit per hari. Tidak terlalu lama, tapi masih nonton TV gitu. Rata-rata segitu. 96% masyarakat Indonesia nonton TV. Nah, hanya saja kalau dilihat lagi dari kelompok umur, memang kalau pemuda ini lebih banyak waktunya untuk mengkonsumsi media itu adalah media dengan platform internet, gitu. Nah, oleh karena itu betul kata tadi Mas Doni yang terakhir dari Bumi Ayu, ya. Kalau media mainstream, televisi dan radio itu ada KPID sebagai pengawasnya. Walaupun KPID itu hanya ada di provinsi, agak terbatas memang. Makanya dalam kesempatan kali ini saya juga pengen mengajak. Kami agak kesulitan ngawasin radio-radio yang jauh dari Semarang karena nggak ketangkep nih siarannya. Kecuali kalau radio itu selalu siarannya itu ada di ada di streaming atau ada di YouTube yang bisa kita pantau. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa memantau gitu. Nah, masyarakat boleh kemudian ketika menemui radio atau televisi lokal yang tidak terpantau dari Semarang, ada pelanggaran atau hal-hal yang dirasa tidak pantas gitu ya, dilaporkan ke KPID. Dengan cara? Dengan cara buka saja websitenya KPID, media sosialnya KPID, langsung chat di situ, kita insya Allah akan tangkap gitu ya, akan kita proses. Nah, itu media mainstream. Ada kami sebagai regulatori, ya, sebagai regulatory bodinya. Nah, tapi kalau media sosial sekali lagi urusannya itu dengan aparat penegak hukum, gitu ya. Guidance-nya itu undang-undang ITE. Yang terakhir itu kasus Jering ya, kasus Jering. Betul. Kasus Jering itu kan karena COVID itu ya. Jadi kalau tadi kaitannya dengan Mas Ahmad, gimana sih caranya supaya kita tidak kena pidana gitu ya. Kalau pengen berkomentar di media sosial, ya harus tahu undang-undang ITE gitu ya. Paling tidak pasal 26, 27 itu loh. Orang banyak kena kan di pasal itu. Jadi hoax atau fitnah gitu ya. Berita bohong atau fitnah yang orang itu ada kelompok orang, lembaga atau perseorangan yang merasa dirugikan, itu bisa lapor ke polisi pidana gitu. Maka ketika berkomentar atau menulis sesuatu, harusnya masyarakat di media sosial ya, berkomentar atau menulis sesuatu di media sosial, pikirin dulu gitu ya, dipikir dulu kira-kira ini ada orang yang merasa tersinggung dan dirugikan atau tidak. Kalau merasa tersinggung dan dirugikan, difitnah, merasa difitnah, itu bisa dilaporin sebagai tindak pidana gitu. Nah, itu undang-undang ITE. Tapi sekali lagi urusannya dengan penegak hukum gitu kan repot. Nah, kalau media mainstream itu sekali lagi ada sesuatu tayangan atau radio menyiarkan sesuatu yang tidak pantas, KPID ini akan memproses berita-berita yang bohong atau tayangan-tayangan yang tidak pantas. Dan itu pernah bahkan kerap ya Mbak Dini ya? Sering ya. Jadi kita akan tegur, akan memberikan sanksi ke radionya atau televisinya gitu. Jadi akan diberi sanksi itu radio dan televisinya. Jadi
bukan talentnya ya, tapi radio dan televisinya, agar radio dan televisi itu tidak kembali menyiarkan hal-hal yang dirasa oleh masyarakat secara kultur, secara agama yang berlaku di masyarakat itu harus dihentikan, tidak boleh diulang lagi gitu. Benar kata Pak Sururul tadi, kalau ada viral informasi di Twitter, di media sosial yang lain ya, itu kan seringkali viralnya itu berita-berita yang berseliweran dari berbagai macam pihak yang kita nggak ngerti yang benar yang mana, yang salah yang mana gitu ya. Betul. Nah, ketika kemudian diangkat viral information itu tadi, informasi yang viral itu tadi oleh televisi atau oleh radio, itu biasanya akan menjadi produk jurnalistik, dan produk jurnalistik itu punya kode etik, punya aturan gitu, harus cover both side gitu kan, harus ada narasumber yang bisa mengkonfirmasi apakah berita itu benar atau tidak gitu ya. Betul. Maka sebetulnya kalau kita itu mengakses informasi dari media sosial, ini viral apa? Halo, selamat sore. Gitu ya. Coba tonton TV. TV itu nanti selamat sore. Macam narasumber. Bapak Ibu, selamat sore. Gitu. Iya betul. Paling tidak seperti itu ya Mbak Dini ya. Oke, sebelum dilanjut kita terima dulu Mbak Dini. Ya, halo, Waalaikumsalam ya. Ibu, Mbak di mana, dengan siapa? Dari Mbak Santi Pak, di Gandasuli Brebes. Mbak Santi Sartika. Iya, bukan. Mau nanya Pak, KPID ya Pak? Monggo Mbak Santi. Mau nanya, kalau aturan sekarang di media sosial itu seperti apa ya? Saya ini baru gabung nyalain radio Pak. Aturan? Dalam bermedia, kalau di zaman sekarang. Terus, betul. Kalau dari pihak KPID sendiri, udah mengamati sejauh mana ya tentang bermedia yang hoax, orang-orang yang selalu memberikan informasi hoax Pak. Oh begitu, oke. Iya, gitu aja Pak, makasih. Terima kasih Mbak Santi. Ya, pendengar Singosari FM Brebes dan Top FM Bumiayu, juga para netizen di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami dialog interaktif bersama Bapak Haji Sururul Fuad LC, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga Ibu Dini Inayati ST, Komisioner KPID Jawa Tengah. Mbak Dini, masih ada yang dilanjut terkait pertanyaan dari beberapa penanya tadi? Mungkin tadi untuk melanjutkan ya? Ya, sedikit aja mungkin ya. Jadi, sekaligus menjawab Pak Santi yang terakhir itu tadi ya. Bagaimana bermedia sosial, walaupun media sosial ini belum menjadi kewenangan KPID dalam proses pengawasannya ya. Tapi paling tidak saran KPID adalah ketika kita bermedia sosial itu pikirkan dulu kalau mau memberikan informasi gitu ya. Pertimbangkan dulu apakah informasi yang akan saya berikan itu merupakan sesuatu yang faktual, yang pertama. Yang kedua, apakah informasi walaupun itu faktual, ada nggak pihak-pihak yang akan tersinggung, merasa dirugikan gitu ya, atau bahkan menuduh kita penyebar fitnah gitu. Kalau akibatnya bisa ke sana, maka tidak usah itu di-sharing dalam media-media sosial yang kita miliki. Atau mendingan diam sama sekali. Kenapa? Ini untuk mencari aman masyarakat, ya sudah mendingan kita nonton aja, nggak usah berkomentar, nggak usah upload. Silent reader gitu ya, nonton aja, baca aja. Ya kalau tahan nggak apa-apa, kan kadang-kadang ada orang yang nggak tahan kan. Nah itu masalahnya. Betul. Jadi dipikir dulu gitu ya, kalau mau nulis apa-apa, berkomentar apa-apa itu dipikir dulu. Nah sekali lagi, masyarakat ini harusnya sadar hukum gitu ya. Sadar hukum ya, walaupun kita itu mungkin bukan pegawai mana atau sekolah tinggi gitu ya, tapi undang-undang ITE itu bisa di browsing loh gitu. Jadi yang namanya literasi media ya, orang bisa berliterasi media, menggunakan gadget itu tidak hanya buat nonton Facebook ya, tapi menggunakan gadget itu untuk menyaring informasi gitu. Jadi kalau kita dengar informasi tentang misalnya kemarin itu NG gitu kan, viral tuh di Twitter, NG sampai berapa hari itu viral gitu ya, persoalan obat corona itu ya. Nah, kita itu sekali-kali gunakan HP kita itu tidak hanya buat Facebookan saja, WA-an saja, coba browsing gitu ya. Browsing
obat corona misalnya atau NG corona misalnya. Nah, itu baca dari berbagai macam sumber news gitu ya, sumber berita. Jangan hanya satu media, bandingkan antara media satu dengan media yang lain gitu. Ya. Kadang-kadang kita itu tidak menggunakan smartphone kita itu secara smart gitu. Yang lebih pinter itu phone-nya, bukan kita gitu ya. Betul. Nah, itu yang bagian dari literasi media itu di situ. Kayak misalnya ibu-ibu tuh lagi kemarin itu pendaftaran sekolah itu bingung, gimana sih pendaftaran online dan sebagainya. Bu, HP-nya dipakai browsing. Cara pendaftaran online SMA gitu kan, dipakai di browsing gitu ya. Nggak suka ibu-ibu, sukanya pakai WA gitu ya. Tanya ke sana kemari yang orang nggak ngerti juga, nggak sama dengan kita nggak ngerti gitu kan. Nah, kalau sudah browsing begitu, bandingkan antara media satu dengan media yang lain, sumber satu dengan sumber yang lain gitu. Iya, betul, nah, betul. Ini namanya kemampuan literasi media gitu ya. Nah, ini tips ya dalam menggunakan media gitu. Kalau lagi lihat viral itu jangan cuma di media sosial yang orang tuh semuanya ngomong, tapi lihat produk-produk jurnalistik yang itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya, betul, betul. Berita-berita dari plat cyber news ya, dari berbagai macam laman berita gitu. Berarti itu jadi itu menggunakan media secara bijak itu seperti itu. Nah, tadi kalau media mainstream lebih enak lagi, tinggal nonton TV atau dengerin radio dan TV ini harus bertanggung jawab kepada kami gitu ya. Kalau regulator dapat sanksi dari kita gitu. Iya, nah, betul. Jadi itu tadi yang kaitannya dengan pemuda ini belum kejawab secara konkret ya. Jadi memang Bapak Ibu di Brebes ya, pemuda itu lebih banyak menggunakan platform internet gitu. Sehingga memang sebagai orang tua itu ya memang harus ketat pengawasannya bagi anak-anaknya yang menggunakan aplikasi internet itu. Nah, Mbak Dini, berarti di sini memang kecerdasan masyarakat ini dituntut harus semaksimal mungkin ya untuk ini. Akan tetapi bukan hanya dari masyarakat itu sendiri, di sini para regulator pun juga harus banyak sosialisasi dong terkait bagaimana supaya masyarakat juga. Ini bagian dari sosialisasi. Iya, untuk regulator dari yang terkait dengan mainstream mungkin it's okay lah ya. Artinya kita karena tahu secara langsung ya. Mungkin yang secara pada umumnya yang non mainstream pun juga sama seperti itu ya, harus sering banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat kan begitu Mbak Dini ya. Artinya dengan begitu juga masyarakat semakin tahu bahwa bagaimana harus bijak menghadapi media. Ya, mungkin ini satu penelpon saja ini yang terakhir untuk penelpon ya Mbak Dini, Pak Sururul, mohon izin. Ya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Bapak Mas di mana dengan siapa? Ya. Ya, selamat sore, saya Rohman. Mas Rohman, Pak. Di Bulakan, Mbak. Oh, Mas Rohman. Iya. Ya, silakan Mas Rohman. Sama Pak Sururul atau sama KPID, Bu Dini? Ya, sama KPID. Oke, silakan. Iya, kalau untuk saya misalkan usaha ya Pak, usaha itu punya wifi terus disebarkan, maksudnya usaha internet itu di skala RT, RW ya. Terus ada yang misalnya nyambungin wifi HP-nya ke internet saya, itu apa harus izin ke KPID apa enggak itu usaha yang kayak gitu tuh? Iya, wifi betul Pak Surul. Begitu Mas Rohman. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rohman. Mbak Dini, tadi ada pertanyaan yang terkait langsung dengan Pak Sururul ini, Mas Doni ya, Mas Doni Bumiayu tadi ya, yang bagaimana tadi Pak Sururul bisa menyimak secara langsung pertanyaan Mas Doni, bagaimana nih tanggapan untuk pertanyaan dari Mas Doni ini, terutama yang terkait bagaimana lebih tajam itu tadi ya, yang terkait dengan media sosial. Ya, jadi diskusi kita cukup menarik tadi ya. Sebetulnya apa yang dipesankan di dalam Al-Quran pun sebenarnya sudah jelas. Kaitannya dengan berita, ketika berita itu sumbernya tidak jelas, maka
dalam Islam terutama itu dimintakan untuk bertabayun atau mengklarifikasi. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ternyata di sana juga dijelaskan an tusibu qauman. Jadi dengan adanya sebuah berita yang hoax, berita yang tidak jelas sumbernya itu akan membuat musibah. Ya, musibah itu ternyata bukan hanya menimpa kepada 1-2 orang gitu ya. Tetapi musibah itu akan menimpa kauman, artinya orang banyak begitu. Nah ini betul. Jadi sebetulnya diskusi kita ini sebetulnya adalah diskusi yang sangat menarik dan memiliki implikasi yang cukup besar ya pengaruhnya agar bagaimana para pengguna media sosial ini betul-betul bisa menjalankan fungsinya dengan baik ataupun menjalankan media itu dengan berkualitas. Maka bagaimana bentuk pengawasan media sosial terhadap media sosial itu? Memang tadi sudah kita sampaikan, tadi dari KPID Mbak Dini juga sudah menyampaikan bahwa kaitannya dengan mainstream itu sudah jelas, ya, bentuk pengawasannya itu sudah jelas. Tetapi untuk media sosial ini barangkali yang lebih banyak berperan di situ adalah para penegak hukum, ya, kaitannya dengan undang-undang ITE itu tadi. Makanya kalau bisa saya simpulkan bahwa dan kita sarankan kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat yang ada, bijaklah dalam bermedia sosial. Yang pertama, saya katakan bahwa pengetahuan kita tentang aturan itu tidak bisa diabaikan, ya, bahwa di undang-undang penyiaran di sana juga kaitannya dengan arah, wewenang dan lain sebagainya, tujuan itu memang di sana juga ada istilah hiburan. Iya kan? Bahwa penyiaran itu juga ada fungsinya, ya. Ada salah satu fungsinya adalah hiburan. Tetapi kemudian jangan diartikan semuanya adalah hiburan begitu. Tetapi ada tujuan-tujuan mulia yang lain, bagaimana membentuk karakter bangsa, bagaimana terwujudnya adanya persatuan dan kesatuan. Ini yang kemudian harus kita bangkitkan kembali melalui media ini. Maka yang pertama kaitannya dengan pengetahuan tentang aturan media ini, aturan penggunaan media ini harus diketahui oleh semuanya. Makanya sesuai dengan umur yang ada itu, katakan misalnya anak-anak SMP, anak-anak SMA begitu ya, yang sekarang ini memang juga banyak ya mereka menggandrungi ya. Karena itu sosialisasi di sekolah misalnya kaitannya dengan undang-undang IT ini perlu juga disampaikan begitu. Betul. Ya kan? Betul. Kaitannya dengan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Menyambung tadi, ada satu pertanyaan, bagaimana cara menegur ahli hoax ini? Kalau menurut saya, kalau masyarakat kita tidak menyebarkan hoax, hilang sendiri itu hoax. Iya kan? Betul. Artinya ketika misalnya kita tidak terpancing dengan berita-berita hoax, kan kadang-kadang kita sok gatel gitu Pak ya, Mas ya. Iya, betul. Melihat satu berita yang menurut dia menarik, masyarakat kayaknya lagi gatel-gatelnya nih mendengarkan berita yang entah itu heboh, viral dan lain sebagainya, kita tanpa kemudian klarifikasi dan sebagainya langsung sebar begitu saja, ternyata hoax gitu. Dan ini akibatnya sangat fatal. Ini akibatnya sangat fatal. Satu, yang kedua, perhatikan unggahan. Ya, kita ini kan mau memposting ataupun mengunggah suatu berita, perhatikan dulu begitu. Iya, betul. Ya, kalau dalam istilah beberapa pakar itu ada cara-cara bijak ya. Di antaranya think bahasa Inggris ya. T-nya itu true. True itu mestinya kita harus dalam mencari sebuah berita atau memposting sebuah berita atau mentransfer sebuah berita, maka pastikan dulu bahwa berita yang kita kirim itu, berita yang diposting itu adalah berita yang memang betul-betul benar begitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Kemudian yang kedua H itu helpful. Jadi memang berita yang kita sampaikan kepada masyarakat itu ada nuansa membantu, ya kan? Contoh misalnya kan banyak di masa pandemi ini mungkin berseliweran informasi-informasi bagaimana manfaat daripada protokol kesehatan. Betul. Diakui ataupun tidak masyarakat kita masih ada yang tidak percaya dengan COVID, ya kan? Sehingga dengan seperti itu maka kemudian abai dengan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang ada dalam protokol kesehatan. Misalnya kita posting, kita unggah dalam bentuk tulisan yang menarik dan seterusnya, itu kan ada nilai bantuan, kita membantu orang betul ya untuk istilahnya mendapatkan satu informasi bermanfaat begitu. Kemudian juga ilegal itu ya jangan sampai kemudian berita yang kita
posting itu kita ambil tulisan dari mana tapi tidak ada izin misalnya. Iya, betul. Ya, kita izin dulu lah gitu. Ini supaya apa? Supaya nanti kalau kemudian ada istilahnya apa itu bantahan ataupun sanggahan dan lain sebagainya, itu dia bisa berargumentasi bahwa saya ambil dari tulisan, ya ada sumber yang jelas begitu. Kemudian necessary, yang N itu necessary itu seperlunya. Kadang-kadang kan kita bikin sampah aja itu di media kan, iya. Nah, itu seperlunya saja, seperlunya yang bisa memberikan efek, memberikan apa namanya pengaruh positif buat masyarakat itu yang kemudian kita posting begitu. Iya, betul. Yang terakhir barangkali pesan saya ini saring dulu sebelum sharing. Betul, gitu ya. luar Jadi biasa. Yang pertama kita apa istilahnya itu kenali aturan-aturan yang ada. Kemudian yang kedua bagaimana kita memperhatikan secara cermat dan jeli ya bagaimana unggahan-unggahan yang ada itu, apalagi kalau kita punya keinginan untuk mentransfer ya mengirim kepada yang lain, maka kita perhatikan dulu begitu unggahan apakah ini wajar, apakah ini apa istilahnya memberikan efek yang baik buat orang lain atau tidak. Dan yang ketiga saring dulu ya, saring dulu lah. Jadi ini saya kira mudah-mudahan bisa menjawab tadi beberapa pertanyaan. Betul. Termasuk tadi bagaimana kita meredam ahli hoax. Maka menurut saya yang paling jitu adalah jangan sebar gitu. Jangan sebarkan itu yang namanya informasi-informasi yang nggak jelas sumbernya itu dari mana, maka hoax itu akan insya Allah hilang sendiri. Saya kira itu Mas Ian. Saya rasa simpel sekali ya Pak Sururul ya. Artinya cuman terkadang betul apa kata yang tadi Mbak Dini sampaikan. Kadang kita kan istilahnya apa ya? Iya, penasaran jadi ingin jadi kemudian ikut berkomentar langsung. Sebenarnya kalau seperti apa yang tadi Pak Sururul sampaikan itu sebenarnya juga Halo? Ya, untuk yang di studio nanti ini penelpon terakhir aja ya. Nanti telepon bisa ditutup. Oke. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ya, dengan siapa Bapak Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Rudin di Klampok, Mas. Oh, Mas Rudin. Silakan Mas Rudin di Klampok. Iya, ini untuk Mas, pertanyaannya. Undang-undang kan sudah usang. Dalam arti perkembangan teknologi IT itu sudah lumayan banget. Itu dari DPRD pusat maupun daerah itu misalkan mengusulkan sekarang, ketok palu jadinya agar kami dapat menikmati aturan itu kapan? Secepatnya atau paling lama berapa bulan? Dan untuk mengetahui ciri-ciri berita hoax agar tidak di-share atau disebarluaskan, itu ciri-cirinya bagaimana? Dan jika ada yang salah, kami melaporkannya kemana? Misalkan ini benar apa salah? Kan ada yang dikonfirmasi, misal ke kemana dulu. Itu dan dari untuk mesin pengais berita hoax yang ada di pusat atau di daerah itu untuk Brebes dan Jawa Tengah, apakah ada khusus yang menangani mengais berita-berita yang tidak layak untuk disebarkan? Misalkan ini alun-alun ya penutupan, berita hoaxnya rame banget, yang dari pasar Patangga boleh lah, yang gini lah, itu dari yang terkait itu upaya dan usahanya untuk tidak hoax itu menjalar kemana-mana, bagaimana? Tolong dijelaskan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rudin di Klampok ya. Ya, ini pada intinya memang pertanyaannya hampir sama Bapak Sururul ya, Mbak Dini juga hampir sama. Jadi mungkin dari ada tadi Mbak Santi, Mas Rudi di Selatri, Mas Rudin ya, terus kemudian ada Mas Ahmad di Bumiayu, ada Mas Doni di Bumiayu, kemudian juga Mas Rohman Bulakamba. Terus baru saja tadi Mas Rudin di Klampok. Ini pada intinya sama. Jadi mungkin kita akan coba nanti cari satu jawaban yang tepat yang bisa agar masyarakat mungkin bisa lebih sederhana, lebih simpel untuk mengartikan, untuk bisa memahami apa yang harus pada intinya masyarakat lakukan ya terkait dengan berita hoax ini. Baik, Pak Sururul juga Ibu Dini, ini ada beberapa sisa waktu yang ada, tapi kita coba break dulu ya, nanti kita kembali sekaligus juga nanti closing statement juga nanti. Namun sebelum closing statement ada beberapa hal juga mungkin yang terkait pertanyaan-pertanyaan tadi. Begitu Pak Sururul, Mbak Dini, terima kasih, nanti kita kembali lagi ya. Dan pendengar Singosari FM Brebes juga Top FM Bumiayu di mana saja Anda berada, tetap bersama kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Para pendengar, ketika
tadi sudah, cuma disimpelkan aja Mbak, disimpelkan versi dari walaupun sama ya, cuma ini